Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 97. Kita baca sampai ayat 100 ya. Sampai ayat 100. Surah Al-Baqarah ayat 97 kita baca sampai ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Kita terjemahkan secara lafdiyah ayat 97. Kul katakanlah, mangkana aduwan siapa yang menjadi musuh li Jibril bagi malaikat Jibril
fa innahu maka sesungguhnya dia nazzalahu telah menurunkan ala qalbika atas hatimu biidznillahi dengan izin Allah musaddiqa membenarkan lima terhadap apa-apa baina yadaihi yang berada di tengah-tengah mereka wa hudan dan menjadi petunjuk wa busyra dan kabar gembira lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman mangkana aduwa dan siapa menjadi musuh lillahi bagi Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya wa rusulihi dan utusan-utusannya wa jibrila dan malaikat Jibril wa mikala dan malaikat Mikail fa innallaha maka sesungguhnya Allah aduun musuh lil kafirina bagi orang-orang yang kafir wa laqad anzalna dan sungguh-sungguh kami telah menurunkan ilaika kepadamu ayatin bayyinatin ayat-ayat yang jelas wa ma yakfuru biha dan tidaklah ingkar kepadanya illal fasikun kecuali orang-orang fasik awakul lama setiap kali ahadu mereka berjanji ahdan dengan suatu janji nabadahu mengingkarinya fariqum sebagian minhum dari mereka bal aktsaruhum bahkan kebanyakan mereka la yu'minuna tidak beriman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi surah Al-Baqarah ayat 97 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan datangnya orang-orang Yahudi menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi ini yang paling utama menolak kenabian Rasulullah. Bukan karena mereka tidak cocok dengan Rasulullah, bukan karena Rasulullah punya akhlak yang jelek, tidak. Tetapi mereka tidak menerima kenabian Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu bukan keturunan dari Bani Israel, tetapi Rasulullah itu keturunan dari jalur Nabiullah Ismail alaihi salam. Sehingga karena sebab Nabi Muhammad itu bukan jalur keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub dari keturunan Bani Israel, maka orang-orang Yahudi menolak kenabian Rasulullah. Karena yang paling pantas untuk diangkat jadi Nabi dan Rasul itu dari jalur keturunannya Bani Israel. Padahal Nabi Muhammad itu jalur keturunannya Nabi Ismail. Maka penolakan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad bukan karena mereka menolak kebenaran. Mereka mengakui kebenaran siapa Nabi Muhammad, dia Al-Amin, orang yang jujur. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Mereka merasa untayan kalimat di dalam Al-Quran itu adalah untayan yang indah, tidak hanya sekedar indah, tetapi juga memuat isi yang begitu dalam. Itu mereka akui. Tetapi tetap mereka menolak karena di dalam hatinya sudah ada kedengkian. Karena Nabi Muhammad berasal dari jalur keturunan Nabi Ismail. Jadi orang kalau sudah punya sifat dengki di dalam hatinya, kalau yang didengki itu berkata-kata benar, itu tetap yang benar itu jadi salah. Karena memang dasarnya akalnya sudah nggak bersih, hatinya sudah tidak bersih. Tetapi yang tumbuh di dalam hatinya itu adalah sifat dengki, kebencian. Jadi kalau sudah kebencian dan kedengkian yang muncul di dalam hati kita,
maka kebenaran di depan mata itu bisa tertutup. Sehingga wajar kalau kemudian Rasulullah SAW dan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran kita diperintahkan untuk menghilangkan sifat dengki. Iyyakum wal hasad, tinggalkan sifat benci. La taghdab, jangan suka memperturutkan kemarahan. Karena memperturutkan amarah, memperturutkan kebencian, memperturutkan kedengkian menyebabkan orang tidak bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Karena yang menjadi tuntunan di dalam hatinya itu adalah kebencian. Sepanjang itu keluar dari orang yang dia benci walaupun benar, tetap dia tolak. Sepanjang itu kebenaran tetapi muncul dari orang yang dia benci, maka tetaplah akan ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mereka datang kepada Rasulullah, ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Jadi Nabi Muhammad dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ini kebiasaan orang Arab menyebut orang tua dengan nama anaknya. Nas'aluka an hunna la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Saya akan bertanya kepada engkau ya Muhammad, dan tidak akan ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, kata orang Yahudi ini, kecuali dia seorang nabi dan rasul. Jadi seakan-akan dia datang untuk menguji, benar tidak ini Muhammad ini nabi dan rasul? Kalau memang benar nabi dan rasul, seharusnya beliau pasti bisa menjawab. Lalu apa pertanyaannya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika orang-orang Yahudi ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Salu amma syi'tum." Silakan kamu tanyakan apa yang mau kalian tanyakan. Walakin ij'alu li dhimmatan wa ma akhadha Yaqubu ala nabiyyi. Maka kalau nanti saya bisa menjawab, maka saya menginginkan kalian seperti Nabi Yakub yang mengambil janji dari anak-anak keturunannya tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Walaupun mereka ini benci kepada Yusuf, tetapi diminta oleh Yakub agar mereka tetap menyayangi Yusuf. La in ana haddatsukum an syai'in fa'araftumuhu la tutabi'annani 'alal Islam. Kalau yang saya sampaikan ini kalian tahu benar bahwa jawaban saya ini benar, dan tidak mungkin ada orang yang bisa menjawab kecuali seorang nabi dan rasul, maka hendaklah kalian ikut dengan saya masuk Islam. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqalu dzalika lak. Oke, kalau begitu saya setuju saja. Saya setuju saja. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya dan saya mengetahui bahwa jawabanmu itu benar, sami'na wa ata'na, saya masuk Islam. Kata orang-orang Yahudi. Jadi clear, mereka berjanji kalau Rasulullah bisa memberikan jawaban yang ternyata jawaban itu benar, dan tidak akan ada yang bisa menjawab kecuali dia seorang nabi dan rasul, maka orang Yahudi berjanji mereka akan masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mereka berjanji seperti itu, salu masyitum, silahkan kamu tanyakan apa yang mau kalian tanyakan. Maka bertanyalah mereka, faqalu akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anhunna. Ya Muhammad, saya akan bertanya kepadamu tentang 4 perkara, maka tolong engkau berikan penjelasan tentang 4 perkara tersebut. Akhbirna, 1, jelaskan kepada kami, ayat ta'ami, makanan apa harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Jelaskan kepada kami makanan apa yang dulu diharamkan kepada Bani Israel sebelum diturunkannya kitab Taurat. Makanan apa yang diharamkan kepada Bani Israel sebelum kitab Taurat diturunkan. Kalau Bapak Ibu dikasih pertanyaan ini, kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini? Ambil HP, ya, langsung buka Mbak Google,
makanan yang diharamkan kepada Bani Israel sebelum diturunnya kitab Taurat adalah titik-titik, tinggal pencet jawabannya keluar. Karena budaya literasi kita udah sangat maju, di mana-mana kita bisa mendapatkan jawaban. Tapi di zaman Rasulullah tidak ada tulisan. Di zaman Rasulullah tidak ada HP untuk bertanya, tidak ada. Hanya mereka yang mengkhususkan dirinya untuk belajar ilmu, apalagi ilmu itu menyangkut ilmu yang rahasia atau tidak banyak orang yang mengetahuinya, hanya mereka saja yang bisa mengetahuinya. Sehingga ditanyakan kepada Nabi Muhammad, makanan apa yang diharamkan kepada Bani Israel sebelum diturunkan kepada mereka kitab Taurat? Pertanyaan yang pertama. Wa akhbirna, jelaskan kepada kami ya Muhammad, kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajul, bagaimana bentuknya air mani laki-laki dan air mani perempuan. Wa kaifa yakunu dzakaru minhu wal untha, dan bagaimana seseorang bisa melahirkan anak laki-laki dan bisa melahirkan anak perempuan. Itu yang kedua. Kalau sekarang Bapak Ibu dikasih soal begini bisa jawab enggak? Berarti ini abad ke-6 loh Pak. Mereka udah ngasih pertanyaan begini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbirna, pertanyaan yang ketiga, bihadan nabiyul ummi fit Taurah, jelaskan kepada kami seperti apa ciri-ciri nabi ummi yang dijelaskan di dalam kitab Taurat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, waman waliyahu minal malaikah, dan siapa yang menjadi pelindungmu, yang menjadi teman setiamu dari golongan para malaikat. Itu pertanyaan. Jadi pertama tentang makanan yang diharamkan kepada Bani Israel sebelum kitab Taurat diturunkan. Yang kedua berkaitan dengan bentuk air mani laki-laki perempuan dan bagaimana proses menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang ketiga itu berkaitan dengan seperti apa an-nabiyul ummi, nabi yang ummi itu. Kemudian yang keempat adalah teman setia, sahabat pelindung dari Rasulullah Muhammad SAW dari golongan para malaikat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum ahdullah." Kalian sudah berjanji atas nama Allah. Lain ana amba'tukum lalu latutabi'annani. Jika aku bisa menjelaskan apa yang kalian tanyakan, kalian akan sungguh-sungguh akan mengikutiku dan masuk ke dalam Islam. Fa'atuhu ma sya'a min ahdi wa mitsaq, maka hendaklah kalian pegang janji kalian ini baik-baik. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, nasattukum billadhi anzala Taurat ala Musa, hal ta'lamuna anna Israila Yaqub mardan shadidan. Wahai umat yang diturunkan kepada kalian kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Israel yaitu Yakub, jadi Yakub itu nama lainnya apa? Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Masing-masing orang dari anak keturunannya membentuk kabilah-kabilah, maka disebut dengan mereka Bani Israel. Maka disampaikan oleh Rasulullah, anna Israila Yakub, bahwa sesungguhnya Yakub atau nama lainnya adalah Israel sedang sakit, maridho mardon shadidan, sedang mengalami sakit yang sangat parah. Fatala sabbuh minhu, sehingga sakit ini enggak sembuh-sembuh, sangat lama dia sakit. Fanadhara lillah, kemudian dia bernadar. Ya seperti saya lah kira-kira, asam urat naik aja terus gitu. Sehingga lama-lama karena udah berubah ke sana kemari, udah olahraga, udah begini-begini, loh kok enggak sembuh-sembuh. Maka kita diperbolehkan dalam rangka untuk kesungguhan kita sembuh itu dengan cara bernadar. Dulu bernadar ini juga
dilakukan oleh Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib. Dan ini nazar juga diucapkan oleh Yakub, yaitu Israel, yang nanti punya keturunan Bani Israel. Apa nazarnya? La in afahu Allah min maradihi la yuharrimanna ahabbat ta'ami wasyarabi ilaihi. Dia bernazar, kalau Allah menyembuhkan saya dari penyakit saya, maka saya akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling aku cintai. Coba bayangkan. Jadi dia bernazar, kalau penyakit saya sembuh, maka saya akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling aku cintai. Kan penderitaan itu, Pak. Kalau Bapak Ibu punya menu kesayangan yang tiap hari tidak boleh lewat, kalau lewat itu menyebabkan malamnya jenengan jadi meriang, nah itu kan susah sekali. Karena ini makanan tiap hari harus dimakan. Ada nggak di antara ibu-ibu yang punya jenis makanan seperti ini? Namanya ahabbut ta'ami wasyarab. Pokoknya tiap hari harus ada teh panas. Kalau tidak minum teh panas, rasanya lemes. Nah itu teh panas itu berarti asyadus syaraf, ahabbus syaraf, berarti minuman yang paling dicintai. Ada nggak di antara Bapak Ibu kalau nggak minum teh panas pagi-pagi badannya jadi lemes? Atau kopi ya, atau makanan apa? Silakan saja. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabiullah Yakub alaihissalam itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan yang dia cintai, wa kana ahabbu ta'ami ilaihi luhumul ibili wa ahabbu syarabi ilaihi albanuha. Albanuha itu jamak dari labanun, artinya susu. Jadi makanan yang paling dicintai oleh Yakub itu ternyata adalah daging unta. Dan minuman yang paling dicintai itu adalah susunya unta. Maka daging unta dan susu unta diharamkan kepada Bani Israel, karena itu adalah nazar dari Nabiullah Yakub alaihissalam yang punya nama lain Israel. Maka diharamkan kepada Bani Israel. Yang kemudian di zaman Rasulullah, apa yang diharamkan di tengah-tengah Bani Israel kemudian dihalalkan kembali untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata-kata orang? Faqalu Allahumma na'am ya Allah. Apa yang engkau jawab ini benar. Kata orang-orang Yahudi. Persis benar. Tidak ada yang keliru. Itu menandakan bahwa yang menjawab ini seorang nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, faqala Rasulullah, Allahumma syhad alaihim. Hei Bani Israel, engkau sudah mengangkat janji atas nama Allah bahwa kalau aku bisa menjawab, kamu mau masuk Islam. Diingatkan lagi. Loh kenapa Nabi kok ingatkan terus menerus? Karena memang Bani Israel ini pagi tempe, sore tahu, kan kira-kira begitu. Suka berubah gitu loh. Sekarang janjinya A, besok janjinya B. Sekarang tempe, besok delay. Sekarang tahu, besok gembus, kan kira-kira begitu. Jadi dia selalu dan sering menyalahi janjinya. Maka tiap kali Nabi menjawab, selalu langsung diingatkan dengan janjinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, annama ar-rajuli ghalidul abyad, bahwa sesungguhnya air mani laki-laki itu ghalidin itu kental, abyad itu yang berwarna putih, kata Nabi. Air mani laki-laki itu berwarna putih kental. Ghalidun itu kental, warna putih kental. Wa annama al-mar'ati raqiqun asfar, sementara air mani perempuan itu encer berwarna kuning, kata Rasulullah. Encer berwarna kuning. Fa ayyuhuma ala kana lahul walad, siapa di antara dua air mani itu yang dominan, yang menang, maka jenis kelaminnya akan sesuai dengan itu. Kalau yang dominan itu putih kental, maka nanti anaknya jenis kelaminnya laki-laki. Tapi kalau raqiqun asfar,
Kalau yang encer kuning yang dominan dibandingkan dengan putih kental, maka nanti anaknya perempuan. Jadi kalau bapak ibu anaknya perempuan terus, berarti yang dominan itu kuning encer. Tapi kalau anaknya laki-laki semua, berarti yang dominan yang putih kental. Lah kalau anaknya laki-laki dan perempuan, ya berarti rock and rollan berarti. Kadang-kadang yang dominan itu yang putih kental, kadang-kadang yang dominan kuning encer. Tapi ada loh Pak, yang kental itu kuning encer terus. Ngejar aja terus Pak, sampai anaknya itu per 2 tahun itu keluar anak pertama perempuan. Lalu dia punya anak lagi yang kedua, ternyata perempuan lagi. Masa aku tidak bisa punya anak lagi? Dia nggak menyadari yang encer itu yang warnanya kuning. Dia punya lagi anak yang ketiga, ternyata perempuan lagi. Setelah itu istrinya hamil lagi, yang lahir perempuan lagi. Tapi rupanya beliau itu pejuang betul, hamil lagi yang kelima. Dan setelah hamil yang kelima, yang lahir ke muka bumi perempuan lagi. Coba bayang, kan pejuang kan berarti Pak, pejuang. Dan kemudian istrinya hamil lagi, yang keberapa? Yang ke-6. Nah setelah lahir ke muka bumi, akhirnya laki-laki Pak. Jadi perjuangan 4 ini ternyata 5 ya, itu gagal semua Pak. Yang encer yang kuning terus. Tetapi baru yang ke-6, barulah yang putih kental yang dominan. Akhirnya lahirlah laki-laki. Nah, terus dia bilang 5 banding 1 kok enggak berimbang, kata dia. Akhirnya istrinya hamil lagi Pak. Anak yang ke-7 yang lahir laki-laki lagi. Akhirnya udah cukup 2 banding 5 wis kira-kira rontok berimbang. Nah kira-kira di tempat ini ada pejuang enggak Pak? Ya kalau anaknya perempuan semua pokoknya enggak boleh berhenti sampai dapat laki-laki. Ada nggak di sini Pak? Pejuang begitu? Atau yang anaknya laki-laki semua, wes pokoknya enggak boleh berhenti sampai dapat perempuan. Ada nggak pejuang di sini Pak? Biasanya kalau suaminya pejuang, istrinya yang kadang-kadang angkat bendera putih, gitu kan kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Allahumma na'am, ya Allah, yang engkau jawab ya Muhammad benar. Kata Bani Israel, benar. Menurut keilmuan dari para nabi dan rasul di antara kami, yang engkau jawabkan itu benar. Allahumma syahad, kata Rasulullah. Ayo ingat-ingat janjimu. Ingat-ingat janjimu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menyampaikan, anna hadzal nabiyul ummi, yang dimaksud dengan nabi yang ummi adalah ainahu tanamu ainahu wala yanamu qalbuh. Maknanya adalah dia adalah seorang nabi dan rasul yang ketika dia tidur matanya tetapi hatinya tetap terjaga untuk menerima wahyu. Lalu Bani Israel mengatakan, nah benar, yang kamu jelaskan itu benar. Itulah penjelasannya kitab Taurat. Dan Nabi Muhammad ini adalah An-Nabiyul Ummi. Quran mengatakan An-Nabiyul Ummi. Sebagaimana kitab Taurat juga mengatakan An-Nabiyul Ummi. Persis sama. Sehingga apa yang dijelaskan oleh kitab Taurat tentang Nabi di akhir zaman An-Nabiyul Ummi dengan yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang An-Nabiyul Ummi persis sama. Sehingga kalau orang-orang Yahudi ini taat kepada kitab Tauratnya, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu seorang nabi dan rasul. Tidak ada keraguan. Dan sudah diuji dengan 3 pertanyaan dan semuanya benar. Seharusnya kan sudah cukup bagi mereka mengakui kenabian Nabiullah Muhammad SAW. Dan setiap kali Nabi menjawab, selalu diingatkan janji-janji mereka, karena mereka memang senang untuk mengingkari janji. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya dikit-dikit janji tapi dikit-dikit mengingkari, itu berarti keturunan Bani Israel.
Coba suami istri yang suka janji, istri nopo suami? Pak, Bu, di rumah yang suka janji itu suami nopo istri? Yang suka janji, Bu, sesok kita rekreasi ke Tawangmangu, besok rekreasi ke kemana. Tak taunya pada waktunya lewat bablas. Nah, itu jangan suka. Maka diingatkanlah terus menerus. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang berikutnya, wa antal an, kalau mereka berkata, antal an fahadithna man waliyaka minal malaika fa indaha nujami'uka au nufariquka. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya Muhammad. Siapa dari para malaikat yang menjadi walimu, menjadi pelindungmu, menjadi sahabat setiamu? Jelaskan kepada kami. Ini nanti yang akan menentukan apakah kami ikut denganmu atau kami berseberangan dengan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa inna waliyyi Jibrilu wa lam yab'athillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyyu. Waliku itu, pelindungku itu, yang suka menurunkan wahyu kepadaku, itu adalah malaikat Jibril. Dan tidak ada seorang nabi dan rasul kecuali pasti Jibril datang untuk menurunkan hidayah, untuk menurunkan hidayah. Nah, ketika sampai kepada jawaban inilah, maka orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi itu mengatakan, fa indaha nufariquk ya Muhammad, pada urusan ini saya enggak sepakat. Pada urusan ini kami tidak sepakat. Walau kana waliyuka sawa siwahu minal malaikati tabaknaka wa sadaqnaka. Seandainya yang kamu angkat menjadi yang memberikan hidayah kepadamu itu bukan malaikat Jibril, pasti kami ikut denganmu. Apakah malaikat Ridwan kah? Apakah malaikat Israel kah? Israfil kah? Atau Mikail kah? Atau siapa? Pokoknya yang penting jangan malaikat Jibril. Jibril itu musuh kami. Jibril itu malaikat yang beringas. Jibril itu malaikat yang suka mengirimkan kesengsaraan kepada kami. Jadi Bani Israel itu betul-betul memusuhi malaikat Jibril. Sehingga ketika pada jawaban yang terakhir inilah mereka mengatakan bahwa kami ini adalah musuhnya malaikat Jibril. Sehingga kemudian Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 97 dengan mengatakan, "Qul katakanlah mangkana siapa yang mengatakan aduwwan li Jibril, dia adalah musuh bagi malaikat Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu nazzalahu, telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul dan termasuk kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril itu bukan kitab suci yang bertentangan dengan kitab suci yang sebelumnya, tetapi justru sebaliknya, Al-Quranul Karim membenarkan kitab Zabur, membenarkan kitab Taurat, dan membenarkan kitab Injil. Sehingga jangan dipertentangkan, jangan dikonfrontasikan, jangan diperlawankan. Karena sesungguhnya kitab Al-Quran itu menyempurnakan dari segi syariat atau tata cara beribadah dari kitab-kitab suci yang ada sebelumnya. Tapi tauhidnya sama. Tauhidnya sama. Ajaran tentang Allahnya sama. Yang berbeda itu tata cara beribadahnya. Al-Quran jauh lebih sempurna karena ruang lingkup pembahasannya jauh lebih luas dibandingkan dengan kitab Injil, dibandingkan dengan kitab Taurat. Namanya saja penyempurna. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Maka Al-Quran itu menceritakan tentang jalan kebaikan, tentang jalan cinta, tentang jalan yang bisa mengantarkan setiap orang kepada kebaikan dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Itu namanya hudan wa busyra. Dan Al-Quran
memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa setiap perbuatan baiknya, setiap perkataan baiknya pasti akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang beragama ini selalu punya harapan. Harapan kita itu udah habis-habis. Selalu punya semangat untuk berbuat baik. Karena setiap kebaikan kita itu pasti akan dibalas dengan kebaikan Allah. Dan puncak dari balasan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tingkat kenikmatannya sampai level 99%. Kenikmatan di dunia hanya 1% dibagi-bagi untuk bangsa manusia, untuk bangsa jin, bangsa tumbuhan, bangsa benda cair, bangsa benda padat, semuanya dikasih hanya 1%. Itu aja kita udah bisa macam-macam. Yang 1% yang dibagi-bagi tadi, kita udah bisa macam-macam. Bisa naik pesawat terbang, bisa pergi ke bulan, bisa makan tengkleng, bisa makan sate, bisa ngapa-ngapain, bisa punya keturunan, bisa rekreasi jalan-jalan kemana-mana. Kita udah bisa merasakan kenikmatan dengan hanya 1% itu saja. Coba bayangkan kalau Allah berikan kenikmatan itu sampai level 99%. Maka digambarkan di dalam banyak riwayat, baru membayangkan tengkleng, langsung tengklengnya datang. Itu kenikmatan di surga. Ayo, enak di dunia nopo di surga? Ya? Enak di surga nopo? Duduk begini, enak makan tengkleng ya. Nah kalau di surga bayangkan tengklengnya datang, Bu. Tapi kalau di sini hujan-hujan rintik-rintik, duduk-duduk bayangkan tengkleng Pak Manto. Kira-kira tengklengnya datang apa enggak? Dah iso. Harus gojek dulu. Harus keluar dulu. Tapi kalau di surga dengan level kenikmatan 99%, semua yang kita bayangkan itu hadir secara fisik. Nah pertanyaan saya, kalau bapak-bapak masuk surga mau bayangkan apa? Pak, mau bayangkan apa Pak? Mau bayangkan bidadari. Memang laki-laki di mana-mana sama saja Pak. Yang dibayangkan orang jelas, yang dibayangkan bidadari. Ya monggo tidak apa-apa. Menurut alam bayangan jenengan perempuan cantik itu seperti apa? Monggo dibayangkan di surga, dan Allah akan hadirkan, akan Allah tampilkan secara fisik. Oh, dalam dunia bayangkanku yang cantik itu tinggi, putih, mancung. Terus apa lagi? Cantik dalam dunia bayangan jenengan itu loh Pak. Mohon maaf, istri jenengan itu belum tentu masuk di dalam cantik dunia bayangan jenengan. Benar apa enggak Pak? Coba istri yang sekarang itu apa yang ditaksir yang pertama Pak? Ayo jawab Pak. Istri jenengan itu yang ditaksir pertama apa yang kesekian? Pak, yang kesekian. Mungkin yang pertama jenengan ditolak Pak, sehingga akhirnya mau tidak mau karena harus menikah. Wes lah, dulu pengennya mancung tapi dapatnya pesek, dulu pengennya tinggi dapatnya pendek, dulu pengennya putih tapi dapatnya rotok gelap. Itulah dunia, nggak sesuai dengan dunia bayangan kita. Tapi kan hidup harus berlangsung. Tapi di akhirat besok, kecantikan di dalam dunia bayangan kita, yang kita bayangkan cantik itu seperti apa? Pak, cantik itu pendek nopo tinggi? Kamu politisi ya nggak iso, sedang-sedang saja itu nggak iso diverifikasi Pak. Udah, wes jujur aja, tinggi nopo pendek? Wah bergemik dia nggak mau menjawab saya. Yang kedua, kulitnya terang nopo gelap? Oh terang. Mancung nopo pesek? Mancung jadi jelas Pak, semuanya punya kriteria. Tapi belum tentu cantik dalam dunia pikiran kita itu dihadirkan dan tampil dalam bentuk istri kita. Belum tentu Pak. Tapi besok di akhirat, cantik dalam dunia bayangan kita itu langsung dikasih oleh Allah. Yang pengen tinggi kasih tinggi, yang pengen mancung kasih mancung, yang pengen putih dikasih putih. Jenengan bilang namanya bidadari. Quran mengatakan wa'urun in. Ibu-ibu juga sama Bu. Belum tentu laki-laki yang sekarang jadi suami jenengan itu laki-laki yang didambakan dulu di masa usia remaja. Dulu ibu-ibu mendambakan suami seperti apa Bu?
dulu di dunia remaja. Tapi yang didambakan itu ternyata nggak datang-datang. Yang datang justru malah yang sekarang jadi suami. Ya sudahlah, daripada tidak menikah, akhirnya menikah lagi. Ya udah apa-apa lah. Kata orang Jawa, apa? Witing Tresno jalaran soko kulino. Wes dulunya nggak cinta, soko ngerti nih serumah terus lama-lama jadi jadi cinta, kan kira-kira begitu toh Pak. Dan alhamdulillah ternyata ya tetap langgeng gitu. Maka itulah namanya kenikmatan 99%. Maka na'aduwal lillah, siapa yang mengatakan dirinya musuhnya Allah, musuhnya para malaikat, musuhnya para rasul, dan musuhnya Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, berarti orang-orang itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam konsep Islam minal khusus ilal am, atau minal am ilal khusus, orang beriman wajib percaya kepada para malaikat tidak terkecuali. Kalau kita wajib percaya kepada malaikat, milih-milih kita percaya dengan yang lain lalu tidak percaya pada malaikat Jibril, rusaklah keyakinannya. Bisa dipahami baik? Kita juga wajib percaya kepada utusannya Allah, para nabi dan rasul. Tidak boleh milih-milih. Percaya kita kepada Nabi Muhammad tapi tidak percaya kepada Nabi Isa, rusak iman kita. Itu syariat Islam. Kita wajib percaya kepada Nabi Musa yang diturunkan kepadanya kitab Taurat. Kita wajib percaya kepada Nabi Isa yang diturunkan kepadanya kitab Injil. Wajib. Itulah syariatnya, itulah akidahnya orang Islam. Kepada malaikat juga sama, tidak boleh milih-milih. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa orang Yahudi itu tidak senang kepada malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril menurunkan wahyu terakhir itu kepada Nabi Muhammad. Maka mereka benci kepada malaikat Jibril. Kenapa wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad yang bukan keturunan Bani Israel? Seharusnya yang berhak jadi Nabi dan Rasul itu keturunannya Bani Israel. Di situ mereka benci kepada malaikat Jibril. Bisa dipahami? Jadi karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad dan wahyu itu diturunkan oleh malaikat Jibril, mereka pun akhirnya benci dan memusuhi malaikat Jibril. Mereka lebih senang kepada malaikat Mikail yang menurunkan rezeki, menurunkan hujan. Tapi mereka benci kepada malaikat Jibril yang menurunkan wahyu. Kata mereka, keliru, salah alamat itu wahyu diturunkan pada Nabi Muhammad. Harusnya wahyu itu diturunkan kepada Bani Israel. Maka Allah menegaskan kebencian kepada malaikat Jibril, itu berarti rusak keyakinan kalian untuk percaya kepada para malaikat. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh-sungguh kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad ayat-ayat Al-Quran yang jelas, dan tidaklah orang ingkar kepadanya kecuali orang-orang fasik. Insya Allah ayat 99 sampai 101 insya Allah kita sampaikan pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Arti dari Israel itu hamba, itu Allah, benar? Ya, hamba yang taat kepada Allah. Jibril juga, Jibril itu hamba, itu Allah, benar? Barakallah. Jadi orang yang mengikat dirinya kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Ada yang lain? Cukup ya? Tidak ada? Karena kalau saya jelaskan waktunya ternyata udah tinggal 2 menit. Jadi insya Allah kita jelaskan pekan yang lalu untuk 99, nanti kita jelaskan sampai 101. Baru nanti ayat 102. Panjang tuh ini. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman sampai nanti ayat 103. Cukup ya? Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk di dalam golongan sifat dan karakternya Bani Israel. Kalau berjanji dipegangi apapun yang terjadi. Mudah-mudahan jangan sampai sifat dengki dan permusuhan di dalam hati kita pelihara. Apalagi kita sedang berada di bulan Rajab. Pastikan Rajab kita berkah
Karena salah satu keberkahan, ciri-ciri dari keberkahan bulan Rajab, manakala orang bermusuhan berdamai, manakala ada orang punya rasa benci dan dendam kepada orang, benci dan dendam itu segera dihilangkan dengan membaca apa? Astaghfirullahaladzim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fungsi istighfar untuk menenangkan batin kita agar jangan sampai menggebu-gebu dalam kebencian, menggebu-gebu dalam dendam. Lalu hasbunallah wa ni'mal wakil dalam rangka untuk menenteramkan diri kita sekaligus mengkondisikan lingkungan kita jangan sampai menyebabkan kita ini benci. Ya Pak, kita benci kadang-kadang karena dipicu oleh orang yang memang mengganggu kita terus-menerus. Maka kita laporkan mereka kepada Allah dengan membaca apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Rajab kita menjadi berkah. Kalau Rajabnya berkah, insya Allah Sya'bannya juga berkah. Kalau Sya'bannya berkah, insya Allah Ramadannya juga berkah. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.